Silakan, ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita Malam. bertemu kembali di kelompok pembelajar Alkitab. Kita akan mulai KPA kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan hari ini dengan segala aktivitas yang boleh kami lakukan. Saat ini kami juga bersyukur dapat berkumpul dalam kelompok pembelajar Alkitab. Mohon Allah Roh Kudus menyertai, membimbing dalam belajar agar kami semakin mengenal Tuhan. Tuhan kiranya memberkati presentasi dan eksposisi yang sudah disiapkan oleh masing-masing kelompok. Kiranya handphone, laptop, internet juga dapat mendukung dengan baik dalam proses belajar kami saat ini. Mohon Tuhan beserta dengan saudara-saudara kami juga yang belum hadir ataupun yang berhalangan hadir. Tuhan memberkati setiap aktivitas dan kondisi mereka saat ini. Tuhan berkati juga para rohaniwan yang membimbing kami. Kami menyerahkan kebersamaan dan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengar dan menyaksikan video pembacaan Alkitab Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 20. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Selah. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasar yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah.
Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Selah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ya, terima kasih Bapak Petra. Demikian kita sudah membaca Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Sekarang kita akan masuk dalam presentasi per kelompok. Dimulai dengan Eklesia dulu kali ya. Eklesia. Bukan Berea ya, Eklesia dulu. Boleh. Berea eksposisi ini. Oh, Berea eksposisi. Oke. Saya sudah jadi host ya. Bu Yeni belum co-host ya? Oh, iya. Sudah? Selamat malam, saya mewakili dari kelompok Eklesia untuk membacakan kerangka khotbah kelompok Eklesia KPA 27 September dari Mazmur 66. Negaranya menyatakan syukur atas karya Allah yang dahsyat melalui pujian, persembahan, dan kesaksian. Pulau ke-1 menyatakan syukur atas karya Allah yang dahsyat melalui pujian dan persembahan. Kota penjelasan, karya Allah yang dahsyat membuat pemazmur mengajak umat Israel, 1, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Allah, ayat 1 sampai 4. Yang kedua, memberikan persembahan, ayat 13 sampai 15. Global View, Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Yang kedua dari Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ilustrasi judulnya Cintamu yang Ajaib. Beberapa tahun yang lalu, ketika tidak ada seorang pun yang mengingat hari ulang tahunku, orang-orang di sekelilingku lupa hari ulang tahunku. Hatiku merasakan sedih dan kecewa, merasa tidak ada yang peduli padaku. Namun, ketika aku menatap kalender di dinding kamarku, aku melihat angka merah tepat di tanggal ulang tahunku. Kudekati dan kubaca catatan kecil dalam kalender itu. Jumat Agung. Tiba-tiba aku tersentak. Ternyata hari ini hari Jumat Agung. Hari istimewa bagi orang Kristen. Dan hatiku tersentuh. Inilah hadiah paling istimewa buatku. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan sudah memberikan hadiah untukku jauh sebelum aku ada di dunia ini. Oleh karena anugerahnya, aku dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui salibnya, Tuhan sudah membuktikan kasih yang ajaib buatku, karya Allah yang dahsyat. Dengan spontan aku berdoa,
dan hanya kata terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbananmu di kayu salib melebihi kado apapun di dunia ini, melebihi pelukan dan ucapan selamat ulang tahun. Ini kado ulang tahun terindah dalam hidupku. Hatiku menjadi penuh rasa haru dan bahagia. Lalu dengan rasa syukur yang tak terkira, hari itu kutuliskan sebuah lagu dengan judul Cintamu Ajaib. Lirik lagu itu demikian. Terima kasih Tuhan, cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Ajarku selalu bersyukur padamu. Terima kasih, oh Yesusku, cintamu ajaib dalam hidupku. Terima kasih pengorbananmu di kayu salib untuk selamatkanku. Aplikasi, hendaknya kita sampaikan pujian dan persembahan dalam hidup sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Maaf ada gangguan. Atas karyanya yang dahsyat. Pulau kedua, menyatakan syukur atas karya Allah yang dahsyat melalui kesaksian. Kota penjelasan, karya Allah yang dahsyat membuat pemazmur mengajak umat Israel satu, mengingat karya Allah yang membebaskan, menguji dan memurnikan. Ayat 5-12. Yang kedua, bersaksi atas kasih setia dan jawaban doa Allah. Ayat 14-20. Global View, Roma 6 ayat 20, Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ilustrasi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Gideon adalah seseorang yang bertipe introvert. Maksudnya adalah dia lebih banyak diam dan tertutup, dan bukan seseorang yang selalu periang, banyak bicara, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Oleh karena itu, Gideon menyadari bahwa dia bukan tipe orang yang terlalu suka bersaksi kepada orang lain, apalagi bersaksi di balik mimbar kepada jemaat yang hadir di gereja. Walaupun demikian, sebenarnya Gideon sadar bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah, dan juga telah merasakan berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupannya, Gideon menyadari sudah seharusnya dia juga menyaksikan tentang apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Akhirnya Gideon ikut dalam pelayanan di gerejanya sebagai tim multimedia dalam ibadah minggu. Aplikasi, sebagai orang yang telah menerima kebaikan dan kebesaran Tuhan, maka bersaksilah terus sampai Tuhan datang. Oleh-oleh, muliakanlah Allah melalui pujian, persembahan, dan kesaksian. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf ada gangguan tadi. Dia ikut presentasi ya, Bu. Si doginya ikutan. Iya. Ya, terima kasih Bu Yeni. Berikutnya dari Antioquia ya, Pak Sikin. Silakan, Pak. Pak Petra bisa tolong, kalau itu Pak Petra aja. Tadi saya kirim ke WA-nya Pak, itu KPA. Pak Sikin, Pak Petra aja itu yang buka. Pak Sikinnya kok dimatiin. Saya buka itu. Ya. Saudara-saudara sekalian, perikop ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir sepertinya menceritakan mengenai kita harus melakukan puji syukur kepada Tuhan.
Terus kalau kita lihat lagi mereka ini, dari perikop ini, apa sih yang mereka puji syukurkan itu? Ternyata yang mereka puji syukurkan adalah mengenai sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang harmonis memeliharakan manusia, yaitu satu Maha Kuasa dan kedua kasih. Oleh karena itu saya coba menjadikan Maha Kuasa dari sifat Allah dan kasih ini sebagai dua pulau. Itu baik, saya mulai. Pulau pertama Maha Kuasa. Penjelasannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Puji syukur kepadanya karena pekerjaan yang penuh dengan kuasa. Kemudian pulau yang kedua mengenai kasih. Penjelasan Tuhan mendengarkan doa-doa dan tidak menjauhkan kasih setia, yaitu dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Aplikasi pada perikop ini terlihat bahwa Tuhan memeliharakan manusia dengan mengharmoniskan sifat-sifatnya, yaitu Maha Kuasa dan kasih. Global view yang pertama, Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yang kedua, Mazmur 9 ayat 10. Kelanjutannya dari Mazmur sebelumnya tadi. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Oleh-oleh, saudara-saudara sekalian, Allah seperti inilah yang seharusnya kita butuhkan di kehidupan di dunia ini, yang mempunyai sifat Maha Kuasa dan kasih, yang akan kita jadikan tempat untuk bersandar. Terima kasih saudara-saudara sekalian, selamat malam. Terima kasih Pak Weli. Ya, terima kasih Pak Sikin untuk presentasinya. Berikutnya dari kelompok raja-raja ya. Siapa nih yang ininya? Silakan. Oke, silakan Bu Yesi. Ya, selamat malam. Saya mewakili kelompok raja-raja untuk pembacaan Alkitab dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Sebagai negaranya, ajakan pemazmur untuk memuji dan memuliakan Allah, dan respon pemazmur atas karya Allah. Pulau 1, ajakan pemazmur untuk memuji dan memuliakan Allah. Dari ayat 1 sampai 12. Mengapa harus memuji dan memuliakan Allah? Karena 1, kebesaran dan kedahsyatan Allah atas alam ciptaannya. Ayat 3, 5, dan 6. Kedua, Allah yang memerintah dan mengatur dunia. Itu pada ayat 7 dan 8. Ketiga, Allah yang telah menjaga dan menyelamatkan umatnya. Ayat 9 sampai 12. Untuk ilustrasinya, tepat 1 tahun yang lalu, anak saya yang tinggal di Toronto akan melahirkan anak kedua. Saya harus berangkat untuk menemani anak pertamanya ketika dia masuk rumah sakit. Waktu itu, COVID sedang melonjak. Dan penerbangan ke Toronto itu bisa ada, bisa tidak. Ada penerbangan via Hong Kong, tapi
tidak bisa saya pergunakan karena ada larangan warga Indonesia tidak boleh masuk Hong Kong walaupun hanya transit. Akhirnya saya dapat terbang dengan Japan Airlines walaupun harus 2 kali transit di Jepang dan Vancouver. Sebelum berangkat harus PCR dan tiba di Kanada PCR lagi dan harus karantina 2 minggu. Pada waktu itu saya was-was takut hasil PCR positif. Saya mohon pada Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ke Kanada, semuanya bisa berjalan lancar. Puji syukur pada Tuhan yang telah memimpin, menolong, dan memberi kesehatan. Mari bersorak-sorailah bagi Tuhan, Allah yang penguasa. Untuk aplikasinya, Tuhan kita ajaib, mari memuliakan Tuhan senantiasa. Global view-nya terambil dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Roma 15 ayat 11. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Pulau keduanya, respons pemazmur atas karya Allah. Terambil dari ayat 13 sampai 20. Pemazmur memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sesuai dengan janjinya yang pernah diucapkan. Itu ayat 13 sampai 15. Pemazmur bersaksi tentang pengalaman hidupnya. Ia tetap setia. Ayat 16 sampai 18. Pemazmur melakukan ibadahnya dengan tulus hati, sehingga Tuhan mendengar dan memperhatikan permohonannya. Ayat 18 sampai 20. Ilustrasinya tidak ada sebagai aplikasinya. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Global view-nya terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk oleh-olehnya, kebaikan Allah nyata, tidak hanya ketika segala hal berjalan lancar dan aman, tetapi juga ketika Allah menguji kita melewati semua permasalahan hidup, sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi untuk presentasinya. Berikut kita, udah semua ya yang ini ya, presentasi ya. Kita akan mendengar eksposisi dari kelompok Berea. Bentar ya, hilang. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini renungan kita diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-66, yang saya beri judul Bersyukurlah Senantiasa. Mazmur 66 merupakan nyanyian syukur yang ditulis sang pemazmur. Nyanyian syukur bangsa Israel yang telah ditolong oleh Tuhan. Kita dapat mempelajari pada kitab Mazmur 66 ini bagaimana mereka mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Ada beberapa hal penting yang patut diperhatikan seperti pada ayat 5 dan 6, yaitu pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ayat 6, ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia.
Jadi bangsa Israel tuh banyak ditolong Tuhan ya Bapak Ibu. Mereka menyaksikan bagaimana cara Allah berbuat menolong mereka. Kisah yang dimaksud dalam ayat 6 ini adalah kisah bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel untuk lepas dari kejaran orang Mesir dengan membelah laut Teberau yang terdapat dalam Keluaran 14 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Ayat 16, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Kalimat ia mengubah laut menjadi tanah kering itu kalimat yang luar biasa. Ketika semua orang berkata tidak mungkin, tapi Tuhan kerjakan menjadi mungkin. Bangsa Israel juga melihat keperkasaan Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga mungkin pernah mengalami hal demikian ketika Tuhan menolong Bapak Ibu. Pantaslah kita bersyukur. Seperti yang dialami bangsa Israel, Bapak Ibu. Pantaslah kita bersyukur seperti yang dialami saya pada waktu itu. Saya hendak melahirkan. Berdasarkan laporan pemeriksaan bahwa bayi dalam kandungan saya itu letaknya melintang. Juga air ketuban pecah duluan, sedangkan si bayi sulit untuk keluar. Kalau yang dikatakan itu tidak ada pembukaan gitu ya, jadi sulit keluar. Nah, keputusan dokter adalah harus dioperasi. Saya hanya bisa berdoa, berserah kepada Tuhan. Sementara operasi dipersiapkan, dokter tuh memeriksa kembali, ternyata kemungkinan bisa melahirkan tanpa operasi itu ada gitu. Jadi ada perkembangan, ada pembukaan ya, karena ada pembukaan. Tapi dengan bantuan alat vakum tentunya ya, nggak bisa secara alami gitu. Jadi si ibu tetap alami mengejang ketika itu kepala bayi keluar, terus dibantu dengan alat vakum gitu, disedot ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ya kepala anak saya itu disedot oleh alat vakum gitu. Tapi itulah pekerjaan Allah yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Dokter bilang tadinya kan nggak bisa gitu, harus operasi. Orang pun bilang nggak mungkin. Kita harus punya keyakinan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka engkau memiliki iman. Iman yang sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Maka ketika Tuhan bekerja dengan cara ajaib, itu berarti bicara tentang pertolongan dan perlindungan Tuhan terhadap hidup kita. Apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami pertolongan Allah yang dahsyat? Tentunya mungkin ada ya dalam kehidupan kita ini. Meskipun kejadian itu telah berlalu, kejadian itu harus mengingatkan kita bahwa memang dia dahsyat. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam hidupmu. Dan hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan semua itu. Manusia tidak akan mampu. Kemampuan Allah inilah yang tidak bisa diukur oleh nilai kita. Tetapi ketika merasakan perbuatan Tuhan, maka wajarlah kita untuk bersyukur. Demikianlah dengan bangsa Israel. Hari ini kita pun harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur karena perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang besar. Dan Tuhan itu dahsyat.
Oleh sebab itu, kita dapat terus bersyukur karena Dia. Orang Israel seringkali mengalami kesulitan dan berbagai hal yang kelihatannya mustahil, khususnya ketika mereka dalam perjalanan kembali ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan senantiasa menolong sehingga mereka dapat melewati segala persoalan tersebut, sehingga dapat masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah-limpah susu dan madu, memiliki banyak sumber daya. Allah Israel juga adalah Tuhan yang mendengarkan dan menjawab doa. Semua ini menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama-Nya, baik dengan puji-pujian, persembahan, serta memasyurkan perbuatannya yang dahsyat. 66 ini, pemazmur hendak menyaksikan perbuatan Tuhan. Pemazmur juga bersaksi dengan menyanyikan pujian, bahwa Allah Israel adalah Allah yang dahsyat, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Apakah kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita telah banyak menerima anugerah dan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan? Apakah kita mengucap syukur atas kebaikannya itu? Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara, marilah kita mengucap syukur dengan puji-pujian dan nyanyian syukur, persembahan hidup kita, serta menceritakan perbuatan Tuhan serta kebaikannya kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudari, pujilah Tuhan senantiasa, serta mengucap syukurlah atas kebaikan dan anugerahnya yang dahsyat bagi kita, saat ini sampai selama-lamanya. Jangan melupakan kasih setia Tuhan kepada kita. Demikian eksposisi dari kelompok Berea. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Caroline untuk eksposisi yang sudah disampaikan. Demikian Bapak Ibu presentasi dan eksposisi malam ini. Semuanya ini ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menceritakan kedahsyatan karya Allah dalam kehidupan kita dan juga yang dari pengalaman bangsa Israel dan pemazmur.